Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Jumpa lagi bersama Digi Media. Semoga teman-teman dimanapun anda berada diberi kesehatan dan keberkahan ya untuk kita semua ya. Oke ya, dan kali ini saya akan tutorial ya bagaimana cara menentukan entry buy ataupun sell ya menggunakan analisa ya Fibonacci retracement ya, indikator Fibonacci retracement ya. Perlu diketahui ya, apa itu Fibonacci retracement ya. Kita review singkat ya di sini. Fibonacci retracement trading ya adalah penggunaan alat analisa ya, teknikal untuk mengidentifikasi level support dan resisten ya. Potensial berdasarkan rasio persentase dari deret angka Fibonacci. Alat ini membantu trader memperkirakan titik pembalikan sementara atau koreksi ya harga dalam tren yang lebih besar, sehingga bisa menentukan titik masuk dan keluar yang lebih akurat ya. Oke ya, kita tutorial langsung ya bagaimana cara menentukan entry buy maupun sell. Kita itu tetap profit ya, bisa memaksimalkan profit ya dengan menggunakan indikator Fibonacci retracement. Oke. Yang pertama, teman-teman harus menentukan arah tren market karena Fibonacci di sini digunakan hanya pada saat ada tren ya, tren uptrend maupun downtrend ya. Jadi kita harus menentukan. Misal contoh di sini ya, untuk di gold time frame 1 jam di sini trennya ini menurun ya lur ya. Kita bisa menentukan di mana sih untuk kita harus open posisi menggunakan indikator Fibonacci retracement ya. Langsung aja teman-teman bisa klik ya di sini ya, di menu bar sebelah kiri nomor 3 nih, 1 2 3 di sini ada tulisan Fibonacci retracement ya. Bisa dipilih nih Fibonacci retracement, klik ya. Bila market sedang mengalami downtrend ya, kita tentukan dulu ya untuk harga tertinggi di sini ya, kira-kira di sini ya, sinilah ya. Terus harga terendahnya di mana? Di sini nggak apa-apa ya, di sini ya. Kita tentukan di sini ya, karena apa? Kita untuk menarik garis Fibonacci retracement. Kita klik ya. Kita klik di sini ya Fibonacci retracement dari atas ya, karena ini sedang bearish ya, downtrend. Kita klik ya dari atas, klik di sini, tarik ke titik terendah di sini ya, titik terendah yang sudah ditandain di sini, yes. Oke, di sini ya. Oke, teman-teman bisa lihat, teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Biasanya itu trader-trader itu biasa menentukan di rasio di 0,5 0,6 ya, dan SL-nya di sekitar 0,7 ya. Dimana kita harus entry? Oke ya, bila mana ya, biasanya disebut golden ratio ya. Kita open di 0,5 ya, di sini 0,5 kita dapat di sini ya. Nah, kita dapat di sini, yes, tepat banget ya. Ini disebut golden ratio di sini ya, golden ratio ya. Kita tandain di sini di antara 0,5 hingga 0,6 poin di sini adalah golden ratio di sini. Golden ratio, golden ratio ya. Ini adalah titik entry ya. Ini benar-benar di sini area emas di sini untuk entry sell di sini. Tepat banget di sini ya. Setelah ya, kita teman-teman bisa lihat ya. Biasanya ini valid di forex dan emas ya. Kalau di kripto itu hancur ya, nggak beraturan ya, karena struktur marketnya itu nggak beraturan. Beda sama forex sama emas, itu setelah strukturnya itu enak gitu loh, seperti ini. Kita tarik menggunakan Fibonacci di sini di 0,5 hingga 0,6 ya, disebut sebagai golden ratio ya teman-teman ya. Di sini alhamdulillah dapat di sini ya. Kita risk rewardnya, kita resikonya di poin 0,7 di sini ya, sekitar dapat 24 poin ya, lumayan. Dengan risk reward 1/2 boleh ya. Kita coba lihat 1/2. Wah, kena, dapat nih 1/2 ya.
luar biasa. Di sini dapat ya, di sini risk reward 1/2, rewardnya 48 poin, luar biasa, keren ya. Jadi seperti ini lur, cara menggunakan Fibonacci retracement di sini. Ya, saya ulangin, kita nariknya, kita klik Fibonacci retracement dari harga tertinggi ya. Di sini karena ini arahnya downtrend, dari atas nih ya, dari harga paling tinggi di sini turun ke harga paling rendah di sini. Ini kan ini penentunya nih harga terendah di sini ya. Karena ini mantul nih ke atas ya. Kita klik, kita lepas di sini, klik, set. Lah, kita biasanya cari di golden ratio di sini di angka 0,5 dan 0,6. Di sini harga pembalikan koreksi di sini ya, disebut golden ratio. Kita sell di sini ya. Kita sell dengan resiko di sini ya di 0,7. Lalu tentukan teman-teman untuk rewardnya ya, profitnya di rasio 1/2 ya. Intinya 2 kali lipatnya dari resiko. Oke. TP alhamdulillah ya. Oke. Ini kan downtrend ya. Lalu bagaimana kalau misalnya uptrend? Oke. Kita cari uptrend di sini. Oke. Sini. Di sini setelah downtrend di sini, ini trendline ini tertembus ini ya, ke break di sini ya. Ini trennya ini naik ya. Oke. Ini trennya naik ya lor ya, naik, trennya naik. Oke. Kita tentukan di mana harga terendah ya, anggap aja support ini ya, harga terendah ini support ya, support ya. Support ya. Kita harga di harga tertinggi di sini ya, di sini, di sini. Ini resistennya ya. Resisten. Oke ya. Kita tarik Fibonacci retracement ya, yang ini ya, Fibonacci retracement dari harga terendah ya. Kita cari harga tertinggi. Harga tertingginya di mana ini ya? Ini masih belum ketemu di sini ya. Ya, harga tertinggi di sini ya. Karena di sini ke break ya, resisten ke break. Sorry. Ya. Jadi di sini dari support ini resisten ke break ya, tertembus lalu koreksi ya. Lalu naik. Sini. Naik. Ya. Kebetulan di sini ya, untuk Fibonacci di sini ya. Sini. Nggak mengena di poin 0,5 ya. Ini golden ratio di sini nggak kena ya. Ya pada dasarnya seperti inilah ya. Biasanya di 0,5 hingga 0,6 di sini golden ratio. Golden ratio ya. Dengan harapan ya, biasanya itu market itu akan mengenai di golden ratio di sini ya, titik pembalikan ya, di sini titik pantul ya. Ya dengan harapan kita ngebuy di area golden ratio di sini ya, dengan resiko di support di sini, lalu rewardnya 1/2 di sini. Tetapi sangat disayangkan ya, ternyata titik pantul pembalikan di sini hanya mengenai resisten saja ya, tidak masuk di golden ratio. Tapi nggak apa-apa ya, namanya juga analisa. Tetapi kita itu nggak boleh apa ya, terus jadi gimana gitu ya, aturan udah buy aja nggak. Kita itu harus komitmen dan konsisten dalam analisa, dalam trading ya, seperti itu lor ya. Jadi seperti itu, kita coba cari lagi ya, ada nggak di sini? Karena untuk di gold ini di sini masih uptrend menurut saya itu, secara struktur market itu lagi nggak jelas ya.
naik aja tanpa adanya koreksi. Menurut saya itu waduh, secara struktur itu berantakan ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya lur, cara penggunaan Fibonacci. Jadi Fibonacci retracement digunakan hanya pada saat tren uptrend maupun downtrend ya. Jadi kita itu tadi udah dijelaskan untuk downtrend. Nah, saya ulangin lagi untuk posisi uptrend, kita itu menariknya itu dari titik terendah ya, dari titik terendah ke titik tertinggi di sini. Kalau misalnya di sini dapat nih 0,6 di sini, kita dapat di sini, kita open di 0,5 di sini, resiko di 0,7 di sini kita dapat ya, 1/2 pun dapat ya, dapat ya. Kita dapat resiko di 14 poin dan TP di 29 poin ya. Ya. Tapi kalau misalnya kita itu menarik ke titik tertinggi di sini ya. Di sini golden ratio nggak kejemput ya, tapi nggak apa-apa. Jadi pada dasarnya cara menggunakan ya indikator Fibonacci retracement seperti itu ya. Ya karena juga market itu nggak menentu, nggak ada indikator atau teknikal yang 100% benar, itu nggak ada. Tetapi kita setidaknya bisa menggunakan indikator itu dengan benar. Oke, setidaknya bisa meminimalisir resiko dan bisa memaksimalkan ya untuk keuntungan. Lebih baik kita tidak kejemput atau tidak entry daripada kita memaksa entry, FOMO malah MC gitu. Oke, mungkin teman-teman di sini ada yang kurang jelas atau kurang paham, bisa tulis pada kolom komentar di bawah ini. Insya Allah saya bales, dan bukan bermaksud saya menggurui, saya bukan apa ya. Kita belajar di sinilah bareng-bareng, intinya seperti itu. Kita mempunyai circle yang sama, kita sharing, belajar bareng-bareng di sini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.